Hai guys, jadi kita sekarang udah sampai di Dejubah. Kita wawancara sama yang punya Dejubah dulu guys. Jadi kita mau tanya di sini ibu berjualan apa dan memproduksi apa? Di sini itu kita berjualan sudah pria, sudah Arab itu ya. Tapi kita namanya Dejubah. Juga di aman kita namanya Dejubah dan produksi kita itu kan Dejubah gamis pria gitu. Lalu karena kita mungkin ingin memberi nama itu dengan simpel itu ya, mudah diingat. Kalau dinamai lain-lain itu sedang apa mungkin agak-agak susah ya. Kita lebih namanya kita Dejubah gitu aja biar lebih dihafal. Bagaimana awalnya Dejubah itu menentukan model atau desain yang dijual? Awalnya dulu model Dejubah itu kan basic ya, basic sekali ya. Tangan panjang, kalau juga biasa nggak nyekol lah gitu. Awalnya dulu inspirasinya itu dulu karena mungkin jubah itu gampang dipakai langsung gitu ya. Jadi untuk bapak-bapak kalau pulang dari sekolah ada pulang sholat nggak perlu pakai lain-lain yang langsung sip gitu aja terus teman-teman desainnya dulu kita awalnya basic aja basic karena melihat di masjid itu jarang orang kayak jubah itu jarang, jadi kita dulu pokoknya sih dulu untuk membuat ukurannya sih apa ya namanya kayak ATM gitu ya, tahu ATM itu yang mengamati keterangan ya amati tiru hali ya amati tiru aplikasi gitu kayak gitu sih. Terus akhirnya dari orang ini ini yang populer itu basic aja nantinya yang kedua jadi kita merubah nggak merubah cuma menambah di bagian keras itu jadi double itu kalau misalnya melihat di lagi apa ya di Arab itu sekarang kita jadi suka apa sih modelnya sekarang modelnya modelnya kerahnya aja tapi pakai masa tapi juga suka dan begitu. Jadi model-modelnya cuma kita juga lihat gitu aja kita apa ya seperti tadi ATM tadi gitu. Untuk proses produksinya sendiri dari awal saya apa aja dari awal tapi di supplier buat pola tapi juga sih karena polanya sudah berjual jadi itu belakang terus kontrol potong jahit terus ada fungsinya kalau itu kontrolnya kalau sudah masuk fungsi sudah oke nanti baru bisa dijual. Tapi kalau nggak bisa masuk fungsi nanti kita kembalikan lagi ke pembuatnya untuk super banking. Jadi soalnya ini loh gitu motor begitu nanti sebenarnya karena pemilik sudah biasa ya nanti diperbaiki sesuai keinginan yang kita. selanjutnya bagaimana cara ibu mengatur fasilitas produk di toko agar pelanggan itu nyaman dan mudah saat membeli. Dan memudahkan mereka untuk ini stok ini gitu. Walaupun ada customer kesini, nanti kita
display yang di sini di belakang itu disediakan display terus suruh mencoba yang apa namanya kira-kira mau tes. Kita udah lihat badannya itu udah tahu oh ini misal mau cari size apa, aja cari size M, kayaknya ini size S gimana gitu. Jadi kita rekomendasikan untuk membuat kain, tapi nggak apa-apa kalau dia mau coba size M dulu bisa, tapi kita merekomendasikan biasanya merekomendasikan sesuai postur tubuhnya ya, karena sudah apa sih kalau oh masnya badannya segini itu pakainya yang ini, kalau yang besar itu pakainya yang ini, itu ya alhamdulillah anak-anak sudah hafal itu jadi kayak gitu. Lalu bagaimana kerjasama juga mau supaya atau pihak produksi dalam penyediaan barang? Penyediaan barang karena kita sudah langganan, jadi ya alhamdulillah sejauh ini aman. Terus untuk supplier kita tuh tidak hanya satu supplier, jadi kalau misalnya stoknya kosong itu kita bisa mencari yang lain. Untuk kain itu diusahakan dari sana jika memang mengusahakan itu selalu supaya kain itu menghasilkan perjalanan yang setiap perbelanjaan itu nominal kita 50 hektar, jadi alhamdulillah prosesnya sangat bagus dari mereka. Kalau dari raya itu yang lebaran itu produksinya agak meningkat karena kita dari momen ya, dari lebaran itu momen sekali busana muslim ya. Kita biasanya penghabisannya itu hari raya itu, hari raya sebelum hari raya itu kita makan banyak, tapi alhamdulillah pas hari raya itu pas puasa ya, pas puasa itu stoknya alhamdulillah keluar berapa ya, 98% kosong, habis lah kita jualan kita berapa di sini. Jadi untuk kalau untuk dari biasa ini sebenarnya tapi tidak kalau hari raya itu sampai ribuan ya, kayak ini tuh sampai ratusan ke atas. Lalu bagaimana dengan khusus saat menghadapi atau penjualan, misalnya kayak tadi pas penjualan oh iya nggak ada sih, karena memang sudah memang sudah tradisi tahunan ya, bukan rencana khusus sih, tapi apa yang kita harus biarkan kalau satu dunia. Jadi setelah itu kan katakan rencana khusus kan kita hanya mengerjakan tertentu di daerah, masa kita belajar dari mana habis terjadi karena mau itu, tapi ini kita harus mengerjakan dengan tujuh masih kurang. Kita mengerjakan itu berarti selanjutnya itu harus lebih banyak untuk produk turunan itu membuat baju, sarung, berarti kita harus belanja lebih banyak juga untuk mengerjakan itu. Kita intip sebentar yuk guys proses produksinya. Ini adalah proses penjahitan sewing menggunakan mesin jahit industri. Lebih spesifiknya, pekerja sedang menyatukan dua bagian kain atau panel jubah dengan jahitan lurus. Ini adalah passing. Penyetrikaan adalah proses merapikan dan membentuk potongan kain agar lebih mudah dijahit serta menghasilkan jubah yang rapi dan presisi. Ini sisa-sisa potongan kainnya. Beberapa stok kain yang terdapat di tempat produksi.
jam 10 jadi kalau siang kayak gini kadang potong, kadang enggak. Kalau stok potongannya kita sudah banyak, itu kadang enggak potong. Terus nanti kita kan ada kain perca kayak gini. Iya. Nanti kain perca itu kita buat scrunchie, terus kita buat pouch untuk pouch apa namanya, sorban itu kan salah satunya ada pouchnya. Iya. Nanti dibuatkan sama pouch sarung. Kita jual sarung itu juga ada pouchnya, nanti di apa namanya dibuat pouch untuk pengirimannya juga. Sama yang satunya ke peci ketu, tau nggak yang kayak presiden itu loh, yang bludru itu loh. Nah itu kayak gitu. Jadi sisa-sisa kayak gini, kalau yang memang sudah kecil-kecil banget nanti kita jual. Terus kalau yang sisanya masih sekitar 10 sentian kayak gitu, nanti kita buat itu tadi scrunchie, pouch kayak gitu. Kita memanfaatkan kayak gitu sih. Berarti sedikit ya yang terbuang. Ini nanti laku terjual nanti di sana untuk apa ya? Buat apa kemarin? Pokoknya itu nanti kalau sudah satu pickup itu nanti. Lanjut kita lihat beberapa stok dan hasil dari produksi di jubah. Ini contoh hasil produksi dari di jubah. Pemasaran produk dilakukan melalui marketplace seperti Shopee serta media sosial, termasuk TikTok Live, untuk memperluas jangkauan pasar dan memudahkan pelanggan dalam bertransaksi. Di kiri ya, untuk lengannya lengan polos tanpa mancat tanpa kancing ya. Kalau untuk di atasnya 3, yang di atas 1 tadi yang harganya sesuai dengan antrian ya. Untuk pesanan yang masuk di awal itu, kalau di awal tuh di atasnya 3 ya. Untuk di jubah pakainya di atasnya 3. Makanya kalau mau coba langsung diucapin aja ya. Monggo.